hunting foto-foto, cari foto yang bagus. Wisata udah sih Pak. Ini Pak dari mana ini Mas? Saya dari pribadi aja Pak, mau keliling-keliling. Ambil gambar Iya, boleh. Dia ke apa Mas? Boleh, cuma apa karena di sini peraturannya harus ada apa warga sini yang kayak gini kan peraturannya. Ya, jadi setiap wisatawan mau masuk harus ada pemandu lokal. Oh Dia iya. ngasih informasi. Supaya lebih Nggih. tahu soalnya. Oh iya. Ya, boleh. Iya Pak. Jadi nanti bisa balik. Oh ya siap. Kalau ini sama depan sama nggak? Kalau itu pemekaran Mas sama persawahan. Oh Kalau pesawahan. yang ini yang kampung yang masih Oh, bertahan yang- yang sebelah yang timur aslinya. ini. Jadi sebelum keliling ya bisa dikasih informasi dulu Mas, supaya ini ya, mengenai adat tradisi kami di sini. Iya. Jadi nanti kalau mau video bisa di sini ya, dapat supaya tidak panas. Oke, ya, jadi baik sebelumnya saya ucapkan sugeng rahu Mas, selamat datang di perkampungan tradisional suku Sasak, nama suku kami ini. Jadi Sasak ini dalam huruf Kawi atau huruf Jawan kami artinya kumpulan bambu Mas. Sehingga bangunan rumah adat kami dari bahan bambu semua, dari dinding, rangka bangunannya semua. Ya, dan nama dari kampung kami ini Dusun Sade, Mas. Masih dusun ya. Jadi Sade ini dalam huruf Kawi tadi artinya kesadaran atau obat. Dan Sade ini juga satu-satunya kampung tradisional di Lombok yang masih bertahan dari bentuk rumah, ada tradisi dan budaya sudah 15 generasi ya, kampung Sade ini. Ya, dan luas area 2 hektar yang di dalam ini Di aja. dalam ini. Oke, dan Sade ini sudah menjadi 9 kampung, tapi yang 8-nya sudah di luar karena yang tertua ini sudah padat ya, yang pertama ini. Ya, dan yang 2 hektar ini ada 150 rumah. Begitu juga dengan jumlah kepala keluarga, karena kalau kami di sini setiap satu rumah harus 1 kepala keluarga. Tidak boleh 2 atau melebihi ada pemali atau tidak diizinkan kalau di sini. Ya, dan nanti yang mewarisi rumah keturunannya anak laki yang paling kecil yang nempati gitu. Kalau untuk jumlah penduduk 700 orang yang di dalam ini, dan kami yang 700 ini satu keluarga besar karena sampai sekarang untuk nikah masih kebanyakan dengan misan sepupu, masih sangat jarang sama teman luar. Namun dari adatnya boleh ngambil luar dari keluarga, sebab itu salah satu cara untuk memperkuat adat tradisi kami sehingga sampai sekarang masih banyak dengan misan sepupunya untuk menikah deh. Ya, dan untuk adat pernikahan kami di Sade ini tidak boleh secara dilamar kalau di sini. Jadi untuk adat menikah kami sebut kawin lari dengan kawin culik ya. Jadi kawin lari ini cewek dengan cowok saling suka dan ada pacaran juga. Sedangkan kalau kawin culik ceweknya tidak suka, tapi kalau masih satu kakek dengan cowok boleh secara dipaksa.
Karena itu nanti tidak ada yang keberatan, misalnya biarpun ceweknya tidak suka karena masih satu kakek, sehingga diperbolehkan kalau di sini. Tapi kalau kawin culik ini tidak diumumkan untuk teman luar, cuma dalam keluarganya itu aja yang boleh melakukan. Sedangkan kalau kawin lari ini diumumkan sama teman luar, misalnya ngambil jauh ada laki luar dari Lombok minat nikahi cewek sade ini juga boleh, cuma harus memakai adat sini persyaratannya. Soal tempat tinggal, nanti cewek ngikut suami, boleh tinggal dengan suaminya di luar. Tapi kalau laki sini yang ngambil cewek luar harus tinggal di sini yang ceweknya gitu ya. Ya, dan sampai sekarang kawin culik ini masih dijalankan ya. Kalau untuk penyelesaian adat tetap ada. Yang pertama nanti misalnya selang 2 hari diculik, langsung akad nikah dimulai di sini. Paling lambat 2 hari ditunggu setelah diculik langsung perkawinan untuk menjalankan secara Islam, karena untuk agama kami sudah Muslim semua. Tapi kami di Sade ini khususnya tidak sah dengan acara akad nikah aja, harus secara adat yang kedua baru dianggap resmi. Kalau sudah selesai secara adatnya juga, kami sebut surung serah aji kerama bahasa kami. Surung serah ini pemberian bahasa Sasak, aji ini harga, kalau kerama adat. Jadi kami harus memberi harga adat 25 lembar kain. Jadi kami tidak bisa pakai benda lain untuk membayar, harus menggunakan kain yang kami ditinggalkan sama leluhur kami dulu, ada 25 motif. Sampai sekarang tetap kami jaga motif tersebut. Nah, baru yang terakhir tradisi nyongkolan setelah bayar adat sebagai penutup. Nyongkolan ini seperti iring-iringan pengantin, arak-arakan dari rumah laki langsung ke rumah cewek. Tapi dalam pengiringan itu kami harus pakai baju adat, tidak boleh pakai baju biasa. Dan ada kami punya musik gendang belik sebutan kami di sini. Nanti itu untuk meramaikan iring-iringannya, dipakai gendang beliknya juga. Dan nanti kalau nikah sama tetangga sengaja ngambil jarak untuk arak-arakan ini paling dekat 1 kilo untuk iring-iringannya. Nah, jadi kalau sudah selesai acara nyongkolan ini baru dianggap sudah selesai dari sisi agama, dari sisi adat sudah resmi gitu jadi suami istri gitu. Dan sampai sekarang masih semua juga dijalankan, yang kawin culik sama diselesaikan secara kadi sama masih sampai sekarang ini ya. Kalau untuk mata pencarian utama kalau di Sade semua bertani ya. Tapi kami cuma bisa panen 1 kali setahun di sini karena sawah tak ada perairan. Cuma kami mengharap curahan hujan yang 4 bulan dalam setahun, dari November sampai Februari musim bertani kami. Seperti bulan ini sudah mulai tumbuh padinya ya. Dan untuk hasil panen ini rata-rata tidak ada untuk dijual, karena 1 kali setahun bisa panen untuk kebutuhan 1 tahunnya untuk dimakan aja. Karena itu untuk musim panas atau musim kemarau selama 8 bulan ini untuk kerja tambahan, yang laki banyak merantau sampai keluar pulau banyak. Kalau yang cewek adat sini tidak boleh keluar, jadi semua membuat kain tenun untuk tambahannya. Jadi cuma satu cara, yang cewek sini menenun, sehingga sebelum menikah harus bisa menenun. Itu persyaratan untuk menikah dari gadis Sasak ini. Dari umur 8 tahun rata-rata sudah mulai diajarin sama orang tua untuk menenun, karena pernikahan 15-16 sudah pada nikah. Kalau cowok 17-18 itu yang paling umur muda untuk menikah. Sampai sekarang yang 20 ke atas sangat jarang untuk menikahnya. Nanti bisa lihat cara pembuatannya juga ada di dalam. Dan bahan benang juga tidak boleh beli benang toko yang sudah jadi, masih buat dari bahan alami. Benangnya dari serat kapas kami pintal, ngelimnya pakai sari nasi untuk ngelim benang kapas. Kalau untuk warna masih dedaunan sama kulit kayu, sehingga kalau dipegang kainnya awalnya kaku mas, tapi kalau udah nyuci 2 kali baru lembut karena mengandung sari nasi sedikit. Tapi untuk warna ini dia pun pakai warna dedaunan sama kulit kayu, ndak luntur, karena nanti cara pewarna kami di sini diambil sari dedaunan yang mau dipakai, direndam benangnya itu 3 hari 3 malam, baru dibilas 2 kali supaya bagus. Setelah itu baru bisa ditenun. Kebanyakan kalau yang luntur itu kain yang sudah jadi yang direndam di warna baru luntur. Tapi kalau ini dari benangnya, dari benang dulu baru diwarna, sehingga tidak luntur gitu mas ya. Dan nanti saya bisa jelasin nama-nama motif tersebut yang 25 yang masih kami jaga. Cara pembuatan juga ada di dalam mas, kita bisa kalian lewat sini ya. Ya dia sambil foto video tidak apa-apa ya, mungkin dimana nanti minat ya. Ini bentuk bangunan kami di Suku Sasak mas, kami sebut balai alan atau rumah padi. Balai ini rumah bahasa kami, alan ini padi ya.
Jadi untuk naik nanti pakai tangga karena pintunya yang dari tengah itu ya. Nanti kebuka lah mau naik pintu yang di tengahnya. Ya, jadi satu balik alam ini untuk 4 keluarga yang bisa nyimpan. Karena untuk beban balik alam ini 1,5 ton, kalau melebihi takut, sehingga dibatasi 4 keluarga. Kalau dari Dinas Pariwisata Lombok ini yang dijadikan sebagai ikon dari pulau kami, karena yang ini yang mirip-mirip dengan bentuk pulau, bentuk bangunannya, sehingga kalau masuk di daerah wisatawan pintunya pasti seperti ini, pintu gerbangnya, ikonnya. Tapi kalau di Sade tempat nyimpan padi digunakan. Jadi kalau mau misalnya Mas saya bantu, bisa mungkin mau berdiri nanti di bangunan mana boleh saya bantu. Oh iya, ya. Masih Atapnya ini dari rumput alang-alang itu Mas, ilalang rumput gunung bukit biasanya tumbuh. Ini tahan 5 tahun. Setiap 5 tahun karena menipis diganti yang baru lagi. yang baru. Iya, bongkar total Mas setelah 5 tahun. Tapi untuk sistem ganti gotong royong karena masih keluarga semua. Nanti saling bantu nanti untuk penggantiannya. Kalau untuk dinding rumah bertahan sampai 15 tahun Mas, sama rangka-rangka bambunya ini dibongkar nanti renovasi. Kalau dari berpakaian di sini di Sade adatnya, kalau sudah mulai memasuk akil balik penduduk laki maupun cowok yang 15 ke atas umurnya harus pakai sarung. Oh ya. Kami itu menandakan sudah besar penduduk, jadi diharuskan. Nanti dia pun keluar rumah tetap memakai kayak ke pasar kemana, itu ciri khas kami di sini. Pakai sarung. Seperti ini ya, cara nyesek kalau sebilang kami Mas, tapi dinamakan tenun ikat di luar karena waktu menun diikat di pinggangnya, diikat sehingga dinamakan tenun ikat ya. Ini yang lagi ditenun sebutan kami kain sabuk, kalau di luar kayak selendang sebutannya ya. Jadi kalau untuk selendang kami di Sasak khasnya cuma bermotif garis-garis, tidak boleh motif lain selendangnya. Misalnya mau ditambahin motif bunga, motif bangunan di kain ini tidak boleh. Harus menyesuaikan sama adat berarti. Betul. Seperti songket ada khasnya Mas, sarung tenun ada khasnya, batik juga ada khasnya, ada khas-khas tersendiri. Namanya juga ada. Ada Mas, boleh saya foto-foto? Wah. Foto bisa. Iya. Tapi kalau cowok bisa juga, nanti tidak ada pantangan Mas, cuma tidak diharuskan bisa karena boleh merantau. Oh, iya. Ya. Kalau yang cewek karena tidak boleh sehingga wajib bisa. Tapi kalau bikin kain yang lebar, benangnya harus ini disusun penuh di alat tenunnya. Kalau bikin sarung, bikin songket, semua ini di benang semua dipenuhin. Ini bisa digeser lagi, Oh, ini bisa ya. dilebarin ya. Untuk pengerjaan di sini tergantung dari motif Mas, sulit dengan mudahnya nenun. Kalau polos lebih mudah dianggap nenunnya, kalau banyak motif lebih rumit ya. Tergantung dari motif, kalau nenun sulit dengan mudahnya. Dan untuk ketebalan juga beda-beda kain kami Mas. Ada yang paling tebal 7 lapis, di sini tenunannya paling tipis 2 lapis ya. Udah foto? Oh, bentar Mas, ini Boleh ya. ya, boleh diatur dulu ya. Jadi jadi kenang-kenangan ya. Iya. Wah, masuk ke Sasak. Kalau benang kuning itu untuk mengubah warna fungsinya, ya, supaya warnanya tetap berubah. Kalau benang yang dibolak-balik dimasuki itu yang lapisannya. Kalau ini ditanya ketebalannya 3 lapis karena ada 3 helai benang yang dimasuki bolak-balik yang hitam ada kayunya itu. Iya, yang ini. Itu 3 lapis. Jadi, setelah ini bisa lihat motif-motif yang kami punya yang 25 tadi Mas. Yang ini. Iya, memang di luar banyak yang niru Mas ya, jadi bukan itu jelek. Kayak yang di toko, yang di pantai itu yang dipajang teman Cina yang buat. Sehingga ini kami tidak boleh jual keluar. Ya karena banyak kunjungan yang ke Lombok tidak tahu mana aslinya. Oh, Sehingga iya. kami tidak jual keluar supaya bisa ke sini. Ini yang paling lama yang 7 lapis itu.
Nggih, 1 bulan kalau ini. Ini ya. yang 7 lapis. Nggih, Ya. songket yang 1, 2, 3, 4 motif songket kami. Ya, tapi ini motif yang paling pertama yang dari 5 motif yang kami punya songket di sini. Ini yang paling pertama. Nggih, motif subah lale. Nggih, nggak apa-apa untuk khasnya. Kalau untuk hitam ini arang kayu warnanya. Arang batok kelapa juga bisa. Ada dengan motif. Kalau yang ini motif batik kami 2 baris ini. Batik khas Sasak ini. Ya. Yang ini, Nggih, yang 2. ini. Iya, 2 baris ini Ya, mas ini. ini Sama sampai ini. sini. Ya, 2 baris batik, 4 baris songket. Kalau sarung 5 baris khas kami di sini. Sejadah juga ada, gambar masjid langsung Oh ditenun. iya, ditenun. Ya. Kayak ini satu warung harus 10 keluarga yang nenun. Oh, satu ini. Ya. Nanti dikumpulin hasil tenunannya. Kalau ada laku pun dibagi. Mungkin bisa mas berminat, kainnya dibantu 10 keluarga dengan Murah nanti ya, saya kasih harga. mungkin nggak murah ya. Ini. Mungkin ada minat kenang-kenangan. sarung atau selendang, Ini 5 baris warna sarung. oleh-oleh. Ini Yang merah dari cuma sini Kutai dah yang Selatan, asli. warnanya. Yang asli. bulan, nggih, ya. Ya, biru dari daun nila, coklat dari sabut kelapa kita ambil buatan. Tapi nanti biarpun dicuci nggak luntur. Soalnya kita Ya. rendam dulu benangnya 3 hari biar nggak luntur. Itu yang sudah dijahit sarungnya. nggih. Ini Tinggal buat pakai. ibu, ini songket. Kalau Oh, di ini Lombok songket. harus Iya. pakai songket Mas, untuk Iya. acara adat, nikahan, Ini bisa kondangan pakai apa, bolak-balik. hari-hari besar juga, acara hari-hari Ya, besar. kalau yang ini bisa pakai bolak-baliknya siang malam. Ya ini pakai siang. Kayak ini nama motifnya Oh, serat beda pengingat. berarti ya kalau Biasanya 2 kali tenun. Ya, Oh. acaranya siang. Iya. Pakai Ini ini. lebih cerahnya, Ya. lebih banyak warna. Kalau malam Kalau ini satu acaranya warna. gini dipakai. Oh. Kalau ada selendang Mas, Sama kalau selendang songket. langsung, Mas, harus Apa, ada nih ciri khas songketnya. Beda selendang ya. bisa ambil baik. Sini. Itu selendangnya. satu Kalau Ini warna. selendangnya. Ya, lebar juga selendangnya. Sama Sarungnya motif. 2,5 meter. Ini selendangnya langsung. Sampai sini juga songket. Motif lain. Kalau pemakaiannya pria wanita sama aja berarti Sama bisa. kalau Ya, songket. Iya, Cuma, ciri khasnya di sini warna hitam. Paling Oh, khas kalau kalau khas dari untuk- semua warna. Boleh juga yang Di, lain. kalau khas Sasak kayak hitam warna yang dipilih. Di kalau Bali yang putih biasanya khasnya. Hmm. Kalau ini biasanya untuk bikin baju kemeja bisa, kalau batik ya untuk Nah, ini kan agak cewek kaku karena kayak- ada serat nasi, Mas, kita campur. untuk lemnya hasil. Jadi kalau udah dicuci makin lembut yang kainnya. Gitu. Murah tuh untuk penglaris. Iya. Karena sepi dia keron ini pocket. Kalau ada minat untuk khas ini satu Iya, biar ada kenang-kenangan. ya murah. Murah nanti saya kasih harga. Iya. Untuk yang sarung, yang batik. Ini bisa dijadiin selimut. Kalau ini juga yang ada. lagi ngetren kayak dari pengunjung yang banyak yang diminati, Buat selimut. bisa dibuat apa aja kalau itu. Ya, Mas. kalau yang ini buat Bagi- foto nanti ceweknya mungkin. Kayak gini tuh dijahit kayak baju-baju yang Oh, gini. ini. Ya, bahan ini dibuat. Yang mana mungkin ayo satunya. Yang murah. Ingat suku Sasak. Kalau kita di sini ditawar, Mas, harganya. Enggak bisa nih naruh harga. Senangnya Oh. adatnya Lagi nanti ngambil berapa biji, banyak kurang. diskon. Iya, iya. Udah minat. Mau yang asli tenun, Mas, karena cuma di sini yang asli tenun. Tapi dapatnya yang nggak tenun kalau di tempat lain ya, di luar kan. Nah, yang mana? Nanti saya keliling-keliling aja dulu. Ya nanti baliknya ya. Iya, Mungkin gampang. baliknya yang murah. Murah. Jadi bagus foto-foto di atas karena bentuk kampungnya bukit ini ya. Jadi makin tinggi ke belakang. Makin tinggi, makin Ya. tinggi. Lihat sampai puncaknya keliling. Di banyak yang spot-spotnya yang biasanya di foto sama teman-teman prewedding, teman shooting kan sering masuk juga di sini dah. Cuma kalau yang kayak ngambil video yang acaranya besar itu Mas, kayak prewedding juga, tapi ada khusus buku masuk kalau yang itu. Oh, Ya masuk dibuatin buat di sini. ini. Wah, kalau untuk
pengunjungan biasa enggak. Kalau itu sampai 250 biasa. Kalau yang pro wedding, terus yang ngambil video besar banyak alat-alatnya, terus kayak shooting gitu. Iya. Kalau yang ini bentuk bangunan yang kedua ya. Jadi yang pertama tadi balai alam tempat nyimpan padi itu. Yang kedua ini sebutan kami balai kodong Mas, atau rumah kecil ya bahasa kami, balai kodong. Ini dua fungsi Mas di Sasak. Yang pertama untuk nenek kakek yang sudah tidak bisa naik rumah. Karena rumah adat ini Mas bisa lihat tidak datar ya, fondasinya makin tinggi. Ya naik. Ya jadi ada tangga-tangga sehingga dikhawatirin kalau nenek-nenek yang sudah lanjut usia untuk naik turun tiap hari, sehingga buatin rumah kodong itu untuk yang lanjut usia. Nanti ada yang juga masih asli Mas lantainya. Kalau ini kan sebagiannya sudah pakai semen. Oh, iya. Tapi ada yang masih asli dari tanah itu. Ya, nanti kita bisa masuk, bisa lihat-lihat yang aslinya ya. Ya, ini selain untuk nenek kakek yang sudah lanjut usia tinggal di Balai Kodong ini, yang kedua untuk pengantin yang belum punya rumah. Jadi siapa-siapa di sini kalau sudah nikah, belum punya rumah sendiri, orang tuanya pasti membuat rumah kodong ini untuk sementara anaknya. Karena kami tidak boleh satu rumah dua keluarga. Ya, jadi tinggal di sini dulu. Kalau sudah bisa bikin rumah boleh keluar. Ya, kalau untuk pengantin cuma sementara waktu. Untuk sementara waktu Ya, memikir dipakai sini. gimana cara bikin rumah. Di rumah ini dulu tinggal gitu. Rumah sementara pengantinnya. Ini bang lama Sasak, belum waktu penjajahan Jepang Belanda dulu. Ini untuk jual belinya, tapi kalau sekarang sudah tidak bisa karena ya ada rupiah sudah ada. Yang Sasak dulu kulunnya. Ini dulu dihargai 20.000 yang satu. Kalau secara rupiah. Nggih. Tapi sekarang setiap rumah punya Mas, karena tetap dibutuhkan untuk acara adat. Oh iya, Tetap untuk harus acara ada adat uangnya, harus ada Mas. ini. Nggih, nyimpan setiap rumah. Ini cara bikin benang kapas itu ya, karena tidak boleh beli benang toko. Kapas ini dibuat jadi benang kain, kain tenunnya. Buah ini. Oh iya. Ya, bentuk buahnya Mas. Ini yang sudah tua, Oh, ini iya, udah, kapas. nggih. Nanti dibuang bijinya. Kalau bijinya tidak diambil ya, kayak gini. Untuk bijinya. Tetapi kalau pakai tangan terlalu lama Mas ngambilnya, pakai alat ini kayak lebih cepat, diputar nanti dimasukin. Tapi kalau sudah bijinya halus, baru bisa dipelintir kayak lilin yang dipegang ibu itu. Dipelintir kalau sudah tidak ada bijinya. Nanti bekas getaran itu langsung menggumpal jadi benang. Itu sudah langsung hasilnya. Tulang yang dipakai ibu itu baju adat kami. Oh, baju Lampung adat dari langsung. kami. Kalau ada acara adat nikah harus pakai ini. Tidak boleh pakai baju-baju yang lain. Khas ini hitam semua warnanya. Baju warna khasnya. Nanti bawahannya pakai songket. Tidak boleh pakai kain lain. Yang itu sudah adat sini. Ada di sini. Jadi tidak pakai ini tidak bisa, nanti harus pakai songket untuk Pakai bawahannya. songket. Jadi, nanti ada hiasan rambut dari kertas emas-emas dari payasnya. Kalau laki harus pakai kecapu untuk acara adat. Sama kalau sudah berbentuk gini Mas tidak dipanggil sarung lagi, kalau di Sasak selewuk nyebutnya. Oh, selewu. Kalau sudah ada ininya ya. Udah ada kayak benang ya, gitu yang ya. ininya. Kalau yang masih polos sarung ada. Ada sini. Ini kalau sudah 15 tahun harus sarung semua. Tidak boleh kalau- anak gini ya. Nanti kami juga kalau suka dengan anaknya, kalau sudah memakai sarung arti sudah akil balik, boleh diterangi rumahnya Mas. Ndak marah orang tuanya. Karena waktu pacaran kami di sini adat sini tidak boleh dibawa keluar, ceweknya harus ngapel. Harus ngapel sini. Mengidang kalau bahasa kami di sini harus laki yang ke rumah cewek. Mulai boleh datang selesai sholat isya sampai jam 10 malam. Kalau mau ketemu dengan anaknya boleh datang di rumah malam jam itu. Salam dari Binjai. Salam dari Binjai. Salam dari Binjai. Kalau jauh tahun ini mulai dibuka sama untuk wisatawan Mas tahun 1975. 1975. Jadi, kalau dulu takut lihat kamera celana panjang Mas, karena baru selesai dijajah itu dulu.
Tapi kalau sekarang kena zaman anak kan tidak takut tadi sama mas. Anak-anak sudah agak ini kan kehidupannya. Udah, Nah, iya. Itu kan dulu pas selesai dijajah, bule yang masuk pertama kali di sini mas itu kena panjang. Pada kabur orang tua kami ke bukit sebelah, dikira mau dijajah lagi dulu. Tapi enggak, cuma lihat-lihat kampung, balik lagi. Tapi sampai sekarang kalau kami di sini mas untuk megang gitu masih belum bisa. Pegang gini. Oh, Sampai sekarang. Tapi pun cuma bisa cetret-cetret kalau dibantu foto misalnya wisatawan, nggak bisa lebih ini ngatur-ngatur apa. Karena untuk HP baru-baru ada di sini. Tahun 2000-an kayak listrik, HP yang enggak yang ini, sentuh-sentuh yang biasa. HP untuk manggil aja. Iya, itu yang dipunya di sini. kalau di dalam desa ini ada musola juga berarti Mas? Ada masjid ya. Langsung untuk hari raya, Jumatan di sana. Nanti ada bisa lihat. Ini batas sampingnya mas ya. Kalau depan tadi jalan raya. Batas. Kalau ini samping ke ini. pemukiman. Ya, nanti ada batas atasnya lagi. Oh, batas atasnya aja. Ya. Kita yang teman. Saya ini juga belum sama kawan-kawan juga. Kalau aslinya dari mana? Mohon maaf. Kalau saya asli dari Bandung. Oh, Jawa Sunda nih. Iya, Jawa Sunda. Barat. Jadi, bagus bahasa ini daerahnya. Cuma dengar di TV ya. Dengar di TV bahasa Sunda. Ini baru pertama sini, nanti mau ajak teman-teman juga. Ini batas atasnya. Oh, ini batas atas. Ini yang itu. Tapi ini warga juga mas, cuma sudah berubah rumahnya. Iya. Tapi kalau ada tradisi masih sama dan sesama juga penduduk Sasak juga. Kalau yang ini masih asli. Masih yang satu RT bisa dikatakan mas, satu kepala kampung ini. Nah, ini karena lagi musim bertani sehingga agak sepi. Ya, karena banyak ke sawah, apalagi mengenai sore-sore gini ada ke sawah. Jadi kalau sudah pertengahan Maret baru panen. Pertengahan Maret Panen langsung ya. Februari sudah tua padinya, akhir Februari. Nah, Maret baru panen. Kalau April sudah fokus ke tenun lagi. Jadi karena musim panas sudah tidak bisa ditanam apa-apa di sawah. Ini lampunya kompor dulu ya. Lampu zaman dulu. Tinggi, ya, pakai minyak kelapa. Minyak tanah juga bisa, cuma terlalu boros sehingga pakai minyak kelapa, lebih irit. Nanti untuk sumbunya dari kapas yang dipelintir tadi. Oh, Jadi untuk sumbu yang ininya. Sumbu-sumbunya. Yang terakhir ya rumah adat ya, rumah. Oh yang ketiga, yang terakhir yang paling depan nanti bangunannya. Yang ketiga ini rumah adat atau balai tani sebutan kami, rumah petani ya. Balai tani. Ini rumah petani artinya, baru itu rumah. Ini boleh dimasuki ya? Oh, boleh. Untuk pintunya ini tidak boleh tinggi, harus pendek, filosofi sebelum masuk menunduk. Tidak Oh, utama, iya. saling hormati hingga pendek. Itu biasanya kalau anak SD-nya tidak sempat menunduk di sini, tapi di sini pasti karena posisi mau naik, Oh iya. tetap menunduk nanti. Karena tidak menunduk kena ya, dia harus begini juga itu. Nih saya pakai sepatu boleh? Ya, jadi untuk ruangan ada dua mas ya, tapi tidak boleh ada tambahan. Seperti sekat-sekat juga tidak boleh, cuma kamar gadis yang ada sekat dari awal, dari dulu tidak boleh ada tambahan ini dari awal generasi pertama sampai 15 ini. Tidak boleh ditambah bangunan apa yang dibuat di dalam, tidak boleh. Jadi di dalam ini kamar gadis bisa masuk. Permisi. Nah, ini kamar gadis ya sosus. Ya. Kalau di sini dapurnya untuk ini masih pakai tikar mas, tidak ada Oh, kasur ya, iya, alasnya. Itu pun dibuat dari daun pandan. Daun pandan. Dianyam lagi. Dianyam dulu, baru dikeringin setengah kering, baru dibuat. Nanti ada yang sudah jadi. Ini langsung kamar gadis. Kalau tidak muat di sini bisa nyambung ke sini, nanti tidur tikarnya ya. Ini langsung dapur, pakai ini masih tungku ya kan, tungku tanah yang kayu bakar.
Nanti kalau yang melahirkan pakai dukun beranak juga di sini. Tapi boleh ke puskesmas juga, tidak apa-apa. Oh di Nah, ada yang mau pakai dukun ya, tapi di sini tempat melahirkan. Kalau ini bahan dapur yang dulu Mas. Dari tanah liat, dari kulit bambu, sama batok kelapa bahan dapur dulu. Ini yang dari batok kelapa. Itu dari batok kelapa semua. Ya. Nah, kalau ini yang dari kulit bambu ya, yang di pinggir ini. Nah, kalau ini dari kulit bambu. Nah, kalau ini yang dari tanah liat. ini tanah liat, Ya, yang ini kulit bambu. sama batok kelapa. Cuma itu bahan dari bahan dapurnya dulu, alat-alat dapur. Kalau sekarang kayak gini, tapi kalau ini boleh dipakai untuk hari-hari biasa. Oh hari-hari Ya, biasa. untuk makan hari-hari biasa. Tapi kalau untuk acara adat yang dianggap acara sakral, acara ritual Mas, enggak boleh, harus Pakai ini. tetap. Ya. Nanti untuk mengumpulkan kalau sudah diisi semua sesajennya, nanti dikumpulin di sini. Ya. Nanti di sini dikumpulin kalau sudah selesai. Karena kalau ada acara adat Mas, kami masih pakai secara tradisi dulu dari leluhur tetap sampai sekarang. Biarpun sudah Muslim di sini agamanya, kalau Tapi ada acara itu tetap dijalankan. tradisi. Nanti. Karena dulu waktu telu awalnya Lombok Mas, banyak yang kira sholatnya 3 hari sekali, karena telu ini 3 bahasa Sasak ya, telu waktu telu, sehingga dikira sholatnya 3 kali sehari. Tapi tidak, tetap 5 kali dulunya, cuma ada 3 ajaran ya, sehingga disebut waktu telu. Ada Islam, ada Ya, Hindu, Hindu. ada animisme, tapi cenderung ke Islam Prapen gitu Mas. Oh ya. Udah Ya. Islam Kejawen gitu Ya, Islam dulu. Kejawen. Nggih. Sehingga tapi sekarang tapi tetap, karena kalau ada ngurisan, acara sunatan, acara hajat itu harus secara dulu pakai itu. Terus ada pisang, ada kue-kue kering dari sini, ada khas dibuat. Terus nanti lantainya itu harus dipel pakai kotoran kerbau. Itu tujuan kami, filosofinya sebagai tolak bala, sebagai membersihkan lantai. Kayak itu masih semua acara-acara dulunya dijalankan. Jendelanya tidak boleh ada Mas ya, supaya anak gadis satu pintu, tujuan orang tua Oh, iya. keluar masuk, sehingga tidak boleh buat jendela di dalam sini, Harus tiga, satu ya. pintu. Itu orang tuanya tidur di sini Oh. sama anak laki-lakinya gabung. Tapi kalau yang sudah besar di sini boleh tidur di luar, yang lakinya yang sudah mulai masuk remaja ya. Kalau masih anak-anak gabung sama orang tua. Kalau sini ruang tamu, kalau ada tamu disilakan di sini nanti duduk. Terus ruang makam keluarga juga di sini rame-rame nanti. Terus tempat ngapel juga kalau ada laki yang datang di sini. Nanti ceweknya keluar nemani duduk ya. Kalau untuk kebutuhan air masih ke sumur Mas. Oh, masih mandi, sumur. ngambil air minum, nyuci. Yang mau buat kamar mandi boleh juga, cuma harus di luar. Tidak boleh di dalam rumah Oh, supaya iya. tidak berubah. Nah, kalau di luar boleh buat kamar mandi. Ini gas tikar yang asli itu Mas, yang kami buat sendiri dari daun pandan, itu diulas sendiri. Kalau ini yang dari pasar, kalau ini. Yang dari pasar. Ya, ini yang asli. Kalau ini yang masih asli Iya. buatan sini. berarti. Jadi kalau ada acara adat tidak boleh pakai tikar ini. Ini sehari-hari bisa tidur kayak ini. Tetap ada untuk acara adat, tidak dibuang. Alat-alat bahan yang diperlukan Iya. Mas, tetap disimpan untuk acaranya. Lu mau foto ininya boleh, ya, dalam semuanya. Oh. Jadi, jadi tangganya harus 5 Mas, melambangkan 5 waktu ya. Tidak boleh lebih 5 tangganya. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, kalau yang mentok dekat pintu itu udah dihitung Oh, karena fondasi dalam, yang di atas 3, yang Tiga, ini 2. satu. Ya, kalau ini tidak dihitung karena fondasi bawah. Ya, 5 tangga. Kalau pintu dalamnya harus seperti itu semua. Khas Oh, kami. pintu dalamnya. Jadi tidak boleh bentuk lain.
Karena itu kalau udah acara adat dilaksanakan di dalam, termasuk ruangan sucinya sudah di dalam. Harus saya buka pintu awal. Ini lebih aman kalau gempa, Mas. Kayak gempa kemarin Lombok itu nggak ngungsi. Pas gempa besar di Lombok tahun kemarin, karena tiang ini masuk 2 meter di dasar tanah. Oh, ini masuknya. Iya, jadi kelihatan dikira sampai sini tiangnya. Tapi dari dasar tanah yang itu 2 meter lagi, sehingga nanti kalau ambruk rumahnya tidak ambruk merata kayak tanah, nanti ada yang ujung tiangnya itu kayak payung, nanti tidak akan merata ambruk. Nanti kita kalau tidak sempat keluar rumah misalnya ambruk, bisa cari tengah-tengahnya di mana posisi yang nanti kayak payung itu. Dan ada yang ngungsi, enggak anti gempa kalau yang rumah adatnya ini. Kalau yang permanen pada ngungsi semua kalau rumah dan yang tembok-tembok di luar. Kayak gini, Mas, kalau enggak detail, karena ini kan enggak ada semen, kalau enggak bisa retak nanti lantainya. Kalau ini dari apa? Ini Dari tanah liat sama sekam dari padi tanah- itu, Mas. Enggak ada semen, enggak ada batu batanya. Tanah liat itu dicampur sama sekam padi waktu mau dibuat rumahnya. Terus untuk menjaga supaya enggak terjadi keropos, nanti enggak retak-retak besar kayak gini sudah mau mulai. Kalau dibiarin nanti bisa makin besar retaknya. Pakai kotoran kerbau itu sebagai pengganti semen, bisa dikatakan kotoran kerbau. Itu bingung kenapa ngepel pakai kotoran, karena ada fungsinya juga selain buat memperkuat ini. filosofi yang tadi sebagai tolak balak waktu acara adat. Ya. Mana si Pa jangan ada ngari ini. Dia udah bersiap lah. Di sini bagus juga foto. Apa aja. Ya. Kopi nih Mas, ya, kopi Lombok. Oke, kopi khas Sasak. Kita sayang karena lagi renovasi rumah yang satu lebih bagus kelihatannya. Kalau lagi ini tapi renovasi yang rumah tengah. Sida nang seruntu. Sida besar pelai. Aku demam kalau demam itu lawu. Aku pelai. Di sana kita naik. Pelai seruntu. Kelihatan semua. Biar kelihatan semua. Oke. Dia enak, Mas, karena ada warga sini pemandinya dibebas. Oh, Masuk foto mana-mana, enggak ada ini. Kita ke masjid ya, lihat masjid. Jadi salah. Jadi untuk masjid ini enggak boleh diubah, Mas, bentuknya. oh, ini Bisa lihat di masjidnya. Lombok cuma ada 2 tempat yang gini bentuknya, di Lombok Utara di Kampung Bayan, di Lombok Tengah di Sade ini aja. Kalau yang lainnya sudah berubah semua. Boleh masuk nanti untuk foto. Kan kayak pintu itu juga sama kayak di dalam tadi, pintu masjidnya. Filosofinya supaya yang mau masuk nunduk dulu. Betul. Sama. Mohon maaf karena di sholat Mas yang ininya sudah ada. Ya. Ya, saya juga ini. Ya, karena kalau lagi hari raya mah tidak cukup, sehingga dikeramikin yang ini juga supaya bisa dipakai hari rayanya sampai samping sana. Karena ini sudah tidak bisa meluas lagi karena lokasinya padat. Nah, lokasinya. Ini sudah tidak bisa nambah. Kalau mulai bagus gini tahun 1998 baru. Kalau dulu sama kayak lantai rumah. Dari tanah, lantainya ini sebelum tahun 98. Ini ada bantuan juga sehingga bisa bagus gini dari pemerintah. Kalau yang ini pintu lakinya, itu yang ceweknya. Ya. Oh, ini yang cewek. Kalau lagi Jumatan bisa pakai itu dulu, kalau lagi hari waktu hari ada 3 pintu, pintu satu yang samping, satu yang itu yang paling pertama yang tadi pintunya. Kalau dulu cuma 1 pintu, tapi karena kalau lagi Jumatan hari raya terlalu lama nunggu sehingga dibuat 2 pintu ini, baru-baru kalau ini pintunya.
Yang ini yang baru. Ya yang dua ini makan samping-samping. Kalau itu yang paling pertama. Yang paling tengah tuh yang paling pertama. Cuma kalau karena jadi tempat wisatawan juga banyak yang sholat, terus banyak hari raya Jumatan, terus lama ngantri hingga dibuatin. Ya. Masjid Nur Syahadah dan ini sampai presiden Jumatan juga di sini pernah. Presiden. Jokowi. Oh, waktu Pak Jokowi. Ini GP kemarin waktu tempat balap itu kebetulan selesai peresmian di sana hari Jumat waktu puasa kemarin, singgah di sini untuk Jumatan, sempat keliling sebentar, tidak ada waktu keliling kampungnya juga. Masih ini ya mas, tiang-tiang yang masih lama berarti ya. Enggak, betul. Nanti dia pun renovasi, tetap harus kayak gini lagi modelnya. Nah dulu yang waktu teli tiga tingkat atapnya. Ya tiga ini. Tiga. Iya. Bayan juga gini masjidnya. Oh yang. Ya, oh, yang di Lombok Utara deh. Tapi di sana sedikit rumahnya, sekitar 10 kalau tidak salah. Masih tetap rumahnya juga kayak Balai Tani kami tadi sama. Tidak terlalu banyak di sana rumahnya. Kalau bentuknya sama dengan Balai Tani yang dimasuki tadi di Bayan juga. Di Bayan juga. Okay. Sama. Sama cuma 10 rumah di sana. Tidak banyak kayak tidak luas kayak gini. Ya. Ini bentuk padi awalnya dulu, padi gunung kami. Oh, padi. Ada buli ya. Padi ada batang juga, batang. Ini lebih enak dari yang padi sawah yang gugur ancak itu ya. Bebek gugur ancak itu kayak biasa rasa padi. Kalau ini lebih halus. Tapi kalau bagus gini ditanam di bukit, kalau yang di dataran ditanam padi gini tidak terlalu bagus. Cuma menyesuaikan sama tempat berarti. Iya, kalau yang padi gitu mah betul. Tidak terlalu panjang, batangnya kecil, pendek. Kalau di sawah dataran ditanam. Latihan gendang belik itu. Oh ya. Ya. Alat-alat dulunya di rumah. Yang ini juga ngetren mas, pohon yang kering ini. Pohon yang ini karena kering. tempat janjian pada nikah di sini. Oh. Karena rata-rata sampai sekarang waktu nikah tidak bisa ngambil dalam rumah. Anak gadisnya karena jendelanya tidak ada, orang tuanya di luar, kamar gadis di dalam sehingga tidak bisa nyulik. Misalnya kalau saling suka, yang kawin lari kami pakai karena saling suka dengan cewek. Misalnya cowoknya mau nyulik nanti malam, sore gini sudah janjian, nanti malamnya ketemu di mana. Waktu saya mau bawa lari, kebanyakan di sini janjiannya. Ya, di pohon kering ini. Iya, nanti pas dibawa di sini ceweknya sudah tidak balik lagi ke rumah orang tua, statusnya menikah. Jadi ini tempat terakhir pacaran sehingga dibilang pohon cinta, pohon jodoh. Kalau bentuknya biasa kayak pohonan ini mati. Ini sudah 50-an tahun. Udah ini berarti yang sudah tua banget. Karena saya umur 26, sebesar gini sudah saya ketahui waktu SD. Saya sudah 26 sekarang. Tapi masih hidup kalau dulu, tidak mati pohonnya. Tapi saya kira di waktu 50-an karena sudah segini besar batangnya. Coba masih hidup waktu bisa nanti naik ke atas. Oh, ke atas. Ya, karena ini termasuk tempat view itu yang pohon, pelombo, lorong atap. Setelah itu nanti langsung balik. Yang biasanya diambil sama teman-teman. Sana. Ini berapa dia foto? Persawahannya ini dikelilingi mas, sana yang paling luas. Oh, Tempat sini. parkiran itu tidak sawah. Tidak ada sedikit.
Ini juga ada luas di sana ada 2. Kalau yang ini sebelah bukit pantai kita. Oh ya, yang Ya, Mandalika. Mandalika yang sebelah bukit. Kalau kita dari atas bukit ini berdiri, bagus lagi, bagus pemandangannya karena semua kena pantai selatan. Kalau kita dari atas itu, nah kalau yang di situ kita tanam padi tadi bagus, yang bukit-bukit gondol ini, semua itu yang ditanam padi yang tadi, Yang tadi gondol-gondol ini. padi yang Iya. khas itu. Nggih. Kalau di sawah gini kita tanam udah bagus, itu herannya. Ya hektar loh ini. Jadi tanah adat sehingga apa tidak bisa ini, tidak milik pribadi kalau tanah yang 2 hektar tanah adat keturunan dulu. Yang ini apa ya, semuanya berarti? Yang ini aja, yang 2 hektar ini. Oh, yang 2 hektar ini. Yang atas alang-alang ini. Kalau yang luar ini sudah pribadi nanti tanahnya tergantung dari peninggalan kakek buyutnya. Tapi yang ini warga semua ada, tidak orang lain. Warga sini juga. Di kena 9 kampung gitu. Satu 8-nya di luar ini. Ini maju tadi batas dari atas. Nah itu dari depan jalan raya, dari belakang tadi. Langsung sawah depan kampungnya. Sawah ini. Jadi langsung pesawahan. Kandangnya juga dibuat di luar kampung, kandang Kandang kambing, kambing. kerbau. Ya, Tradisinya banyak. ceweknya tidak boleh merantau, terus tidak boleh ini keluar sendirian kalau masih gadis, nah, harus ditemani, walaupun ke pasar kemana nanti kalau apalagi malam, tidak boleh sendirian kalau sudah masih dijaga ketat yang gadis. Waktu nikah kita bayar adat pakai kain, nggak boleh uang, nggak boleh tanah, hewan, emas, nggak bisa. Kalau misalkan ada orang luar, kayak misalkan di luar adat, di luar suku, boleh nggak Mas? Boleh nikah Nikah sama di- orang cewek ini? Iya. Boleh. Cuma nanti kalau yang lakinya dari luar ngambil cewek sini harus pakai adat sini dulu. Nanti kalau selesai adat Sasak, biarpun diulangi pakai adat yang laki lagi lebih bagus, enggak apa-apa. Cuma boleh juga ceweknya ngikut suami. Tapi kalau laki sini yang ngambil cewek luar, ngikut adat cewek Mas, kami ngelamar. Kalau adat cewek yang ngelamar gitu Mas, ngelamar. Cuma biarpun nanti kami ngelamar, penyelesaiannya tetap kami pakai aji kerama di sini. Nanti diselesaikan sendirinya di sini. Jadi kalau mau ngasihkan pihak perempuan boleh. Cuma kami biarpun ndak di sana, tetap kami di sini karena wajib untuk surung serah haji kerama yang bayar adat itu. Kalau untuk pesta nikah ndak harus, cukup di misalnya lakinya dari sini, terus ceweknya dari luar, misalnya dari Jawa, ngambil jauhnya sama ceweknya, nikah sama laki sini. Nanti kami ngelamar dan diselesaikan dulu pakai adat Jawa gitu, masa gimana di sana. Tapi tetap kami ulangi di sini. Tapi kalau untuk pesta sama akad nikah ndak cukup di sana. Cuma yang wajib di sini yang bayar adat itu. Oh ya. Yang tetap ya pun ini yang paling wajib ini. Yang paling wajib. Ya, bayar yang 25 kali. Untuk sekolah umum sudah Mas ya, samaan sama teman kampung lain, kampung tetangga gini sama sekolah. Nah itu SD-nya dekat mobil putih itu SD yang agak dilangit sedikit temboknya. Terus ini SMK-nya yang tingkat 3 ada 3 itu ya. Terus belakang pohon yang banyak itu SMP-nya, SMP 7 Pujut namanya. Iya. Kalau ini SMK 3 Pujut. Pujut ini kecamatan Mas. Iya, Kecamatan Ini Pujut. SD 1 Rembitan namanya, desa masuk kalau ini SD 1 Rembitan. Cuma yang tidak ada di sini kuliah, yang harus ke Mataram. Harus ke Mataram. 30 kilo dari sini.
Mas bisa fotoin nggak Mas? Boleh, boleh. Wah, Nanti di ini kasih tahu ya di mana oh iya. tempat yang diinginkan, nanti saya bantu. Mungkin dari sini ngambil. Dari sini aja Mas. Saya dari sini. Iya. Ya, satu, dua, tiga. Oke. Ya. Ada dulu. Harus ada kenangan ya. Nggih. Nah, makasih banyak. Ya. Oh, ini Ini lorong atasnya yang kirim di foto. Kita bisa turun lewat sini juga. oh ini lorong atap. Ini lorong atasnya. Turun dari sini juga bisa. Ya, jadi yang bilang untuk anak-anak mudanya sudah pada sekolah, mas dekat kampungnya dibuka tahun 1975 tadi. Ya. Sebentar Mas. Boleh, nggak apa-apa. Jadi kan ngambil kelihatan nih Oh. atapnya deretan ini ya. Dari sana. Jadi ini adalah Desa Sade guys. Oh nyambung berarti ya Mas, ininya ke sana. Iya. Itu paling tinggi tadi yang Yang tadi itu paling mentok atasnya masjid tadi. Jadi kita sudah dari awal set langsung ke situ, langsung ke atas, langsung ke tengah sini. Juga yang 2 hektar ini. Sudah balik sekitar 20 meter lagi ya, kita langsung keluar. Hai. Murah sih mas, iya untuk perkenalan satu. Iya. Sarungnya mungkin ayo itu yang mana? Itu ini promosi yang asli. Iya, dengan Tenun. biar ada untuk dicontoh nanti songket mungkin ayo. Itu Songketnya. banyak kurang bilang ditawar aja. Iya. Kayak gini ya, kayak nikah sama misan, mas kawinnya terlalu tinggi bisa ditawar apalagi bentuk kain, karena kain lebih murah. Nggak mampu soalnya bayar. Iya. Enggak lagi. Selaparang ya, yang paling terkenal itu mempunyai putri namanya Putri Mandalika. Oh, Ya, putri kan mungkin pernah dengar, yang berubah dari siap. cacing, jelmaan cacing Pakai jadinya dua. karena menghindari penculikan 3 pangeran dulu. Dan sehingga putri tersebut nyebrang di laut dan jelma jadi cacing. Sehingga 1 kali setahun tetap muncul pada bulan Februari tanggal 15. 2 hari pasti muncul itu 15-16 cacing. Semua warna masuk di sana, itu herannya kan, itu dianggap jelmaan dari putri. Jadi bisa lihat ini, jadi tidak gitu ya. Di bangunan terakhir yang keempat berugak, ada 4 Oh, yang yang kami berugak. jaga. Yang 4 ini tidak boleh diubah, tidak boleh di ini, tetap
yang balai tani rumah adat, terus balai alang yang lumbung tempat nyimpan padi fungsinya. Yang ketiga balai kodong tempat nenek kakek dan sama pengantin yang belum punya rumah. Yang keempat beruga. Tapi ini tergantung tiang mas. Shadow 6 ini sekenam nyebutnya. Seke ini tiang pada sasa. Beruga bangunannya sebutan asli beruga. Sekenam karena 6 tiang. Ini tuh sekeempat karena 4 tiang. Beruga sekeempat. Tapi bedanya kalau 4 itu milik pribadi. Kalau yang sekenam milik desa. Iya, bedanya milik desa kampung. Ini digunakan 2 yang paling rutin untuk musyawarah pertemuan, kayak musyawarah rapat apa semua di sini, sama tempat anak hitan juga di Beruga ini. Kalau yang itu kayak pribadi kan mas, ya kan, enggak untuk umum yang 4 tiang. Nanti bisa lihat alat musiknya ya. Alat Yang semuanya dengan beli itu. Yang di sebelah mana tuh? Ini dekat nanti. Oh, dekat Ya, sini. bisa foto-foto nanti jadi kenang. Bisa ya? Oh, iya. Iya. Nanti kita masuk. Ini nama grupnya. Nama grupnya. Nama grup ininya. Turun ini kayak yang bujang ya, bajang, tapi pemuda. Oh iya, pemuda. Pemuda sebutan kami terune. Ini yang direkam. Alun Mas. Apa? Ini grupnya, lambang grupnya ya. Ini langsung lumbung padi sama rumah masuk kan. Oh ini. Ya ini lumbung, sampingnya rumah bergandrengan. Ya terus ini Rina Dakmas nama grupnya, Sade Village itu nama kampung. Ini yang aslinya gendangnya. Ini asli gendangnya. Ini ya ada 5, tapi di sini yang ditaruh yang 4 pasangan. Karena ini biasanya mas di pas keluar ada apa sesajennya. Oh ya. Iya pemangku nanti yang ikut, terus nanti ini yang dibunyikan setelah itu. Kalau yang ini namanya tempur. Kalau ini salah, semua ikut salah. Yeah. Karena ini untuk mengatur nada apa cepat, rendahnya, pelan, cepat, pelan itu ini yang mengatur. Namanya ini anak pungpung. Kalau ini gong, ini juga termasuk karena ini temannya yang pungpung, anak koncer sebutan kami anak koncer, sama gong ini pasangannya mas. Kalau mana-mana yang salah 2 ini, gendangnya ikut salah, renceknya ikut salah, terus rereongnya juga ikut salah semua sudah. Dia yang ini harus aki yang sudah senior yang harus megang yang anak koncer sama gong ini, juga gong ini ya. Kalau yang ini sebutannya rencek ya, rencek sebutan kami. Ini yang paling banyak membutuhkan pemuda yang megang. Karena ini nanti satu gini, satu ada pemuda. Ini disebut satu pasang ya. Nanti harus satu yang megang, 2 ini nanti yang memainkan. Ya, nanti ada nada-nada belajar, ada yang ngajarin nanti warga sini untuk nada tabuhannya. Ya, kalau itu gendang belik, gendang ini sebutan drum mas ya. Yeah. Belik karena besar alatnya sehingga disebut gendang belik. Terus ini yang gong, anak koncer. Kalau ini yang bentuk reong, kita lihat nanti ini dilihat di alat musik Lombok tetap akan namanya reong ini. Yang ininya reong. kayak bonang berarti. Nanti untuk nada semua menyambung, nanti mas sudah di setel nada-nada untuk nyambung, yang recek nyambung, reongnya juga nyambung, nanti gongnya juga nyambung, dan sudah di setel gendangnya. Kalau seruling ada juga di sini untuk, tapi pakai mesin tidak modern supaya lebih besar kedengarannya sampai jauh sehingga ada speakernya. Ini yang rincik, ini rincik namanya nanti sudah lihat. Yang ini namanya rincik mas, rincik
rencek namanya, terus anak konser tadi go ya. Nanti kalau sudah mulai jalan, kalau sudah bunyi gong ini berarti sudah harus siap-siap semua, sudah mau jalan ke tempat, karena kami seringan disewa juga. Oh iya. Misalnya warga sebelah ada nikahan disewa per hari, 1 hari biasanya jam selesai sholat zuhur berangkat sampai selesai acara, sampai ngongkolan itu, sampai acara selesai ngongkolan. Itu dari kayu gendangnya. Kalau tabengnya ini dari kulit sapi, kulit apa bisa? Dari kulit sapi bisa, kulit kerbau bisa, kulit kambing bisa, yang ininya. Kalau ini kayu semua. Kalau ini dihargain mas sampai 200-an, 200 juta. dibeli semua karena ini dari Kuningan semua, yang besi-besinya ini. Nah itu jarang yang ada sekarang ya, karena kami di sini karena dari awal generasi pertama punya orang tua, jadi tetap melanjutkan, cuma tetap perbaikan karena ada yang saking lama dipukul sudah berlubang, nanti diperbaiki, ada khusus yang bisa. Kalau ini gedang belik apa presean mas, termasuk tarian yang 4 tadi. Oh iya. Nama yang 4 tarian itu yang pertama gendang belik sebutan kami mas. Gendang belik ini dulu fungsi waktu kerajaan Selaparang, kalau ada tamu-tamu besar, raden atau raja atau panglima yang datang ke kerajaan Selaparang harus disambut di gerbang kerajaannya itu pakai gendang belik itu. Ya itu fungsi dari gendang belik, untuk menyambut tamu-tamu agung yang datang waktu kerajaan dulu. Kalau presean ini cara mengadakan sayembara pemilihan Putri Mandalika. Oh, Putri Mandalika. Saling pukul pakai rotan ini ya. Saling pukul pakai rotan ini, terus dia pakai tabeng ini, tangan kiri megang, hati ini tangan kanan. Tapi boleh mukul dari pinggang ke kepala. Kalau pinggang ke bawah tidak boleh peraturannya. Nanti yang memain sebutan kami pepadu yang main itu kan. Tapi main itu tidak boleh pakai baju. Kalau pakai sarung ini, aja. pakai bebat namanya, ada lilitan kain di pinggang itu bebat sebutan kalian. Sama pakai kecapu ikat kepala. Jadi nanti untuk pakaian mainnya tidak pakai baju. Biasanya mainnya kapan itu? Itu setiap hari ada, kecuali kalau lagi ada rombongan kita adakan itu mainkan. Spesial ini pas cerita. Kalau tari amat tempengus namanya. Amat tempengus ini kelucuannya yang diambil, make upnya kayak badut, tidak biasa tari di make up lucu-lucu sebelum lucu rupa. Nanti kalau ada anak raja yang atau anak kerajaan Selaparang itu yang mau dihitan, sebelum itu dihibur dulu pakai tari amat tempengus itu, disenangin dulu sebelum disunat. Karena di sini dulu waktu nyunat harus sore, tidak boleh siang. Nggak boleh siang. Ya karena darah yang keluar. Terus nanti kami pakai kuda lompeng, dipikul dulu anak yang mau disunat pakai kuda lompeng, terus pakai baju adat, anaknya dihiasi, baru dipikul pakai kuda lompeng, dan nanti di senang-senang orang tuanya, gimana senangnya dia hamburkan permen, uang recehan, nanti anak-anak ini pada ini rebutan. Ya itu cara-cara hitan di sini ya. Yang itu fungsi amat tempengus sebagai menghibur anak yang mau dihitan. Kalau tari belancaran ini lagi berpacaran tapi di tengah laut pakai perahu dia lagi berpacaran ceritanya. Ya, ada cerita sendiri. Ada cerita ya, sejarahnya berarti. Jadi tidak langsung cuma tarian aja, tapi mencari cerita dari kerajaan semua ya. Cerita kerajaan. Kamu foto-fotoin boleh ya, Mas? Ini sudah langsung balik. Oh, habis ini udah kelar. Sudah selesai. Nanti ganti mas kalau mau masuk lagi, misalnya mau ngambil tunggu apa-apa. Oh, kalau ngambil lagi. Jadi misalnya mas mau keliling ngambil lagi tidak apa-apa gitu. Misalnya mau lagi kan mungkin nanti mau yang lebih apa, nanti foto-foto lebih enak. Ya nanti cuma mohon maaf mas ya, kalau untuk buku tamu yang di depan itu
itu apa cuma sumbangan ya, jadi enggak tiketnya, tiket masuknya enggak, cuma sumbangan aja, sukarela. Dan kami sebagai pemandu di sini untuk jasanya juga sukarela. Cara di sini jadi enggak ada kayak tiketnya, enggak ada tarifnya apa, enggak ada, nanti sukarela aja gitu. Iya. Jadi kalau mau, tapi kalau banyak waktu kebetulan ada lagi nyongkolan ke kampung ini. Oh. Itu yang bunyi itu. Oh iya, itu lagi Ya, ada kebetulan juga. dia ada nyongkolan, lakinya dari sana, ceweknya dari sini, dari kampung sini. Nanti pas sore langsung diarak ke kampung sini karena mau diantar ke orang tua. Karena selama diculik orang pengantin cewek tidak boleh ketemu dulu sebelum selesai acara arak-arakan. Tapi biasanya jam 5 biasanya acara nyongkolan ini sengaja diambil dulu karena waktu. Oh bentar lagi berarti. Betul, ya mungkin nanti malah 4:30 tapi karena rumahnya dekat, jadi tidak terlalu terburu-buru karena tidak pakai sepeda motor. Kalau ke bandara ke Peraja lebih cepat karena mau perjalanan. Ini kalau kaki aja cuma berapa menit.